Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan sedalam-dalam rasa syukur. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Pada pagi ini kita dapat sama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah solat sunat muakkad, yaitu solat sunat hari raya Idul Adha. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, kita diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang kita laksanakan pada hari ini adalah hari raya akbar atau hari raya haji, yang mana umat Islam yang telah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji telah menyempurnakan ibadah hajinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji adalah ibadah yang berat dilakukan oleh umat Islam karena membutuhkan pengorbanan yang besar atau biaya yang banyak. Selain itu juga membutuhkan tubuh yang sehat supaya dapat melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Oleh karenanya, ibadah haji adalah ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur ataupun mabrurah. Bagi kita kaum muslimin yang berbahagia yang belum sanggup untuk melaksanakan ibadah haji tapi mampu kita untuk berkorban, maka kita sunnah muakkad atau hampir diwajibkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk ikut berkorban. Karena dengan berkorban, disitulah Allah melihat ketakwaan kita kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah melebihi daripada mengucurkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Allahu akbar walillahil hamd. Pelaksanaan ibadah kurban ini bukan saja dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang seperti kita ini, tetapi juga telah dilakukan oleh orang-orang yang pertama menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu anak daripada Nabi Adam, Habil dan Qabil. Karena terjadi konflik di antara keduanya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya dengan secara silang. Karena belum ada manusia lain selain anak-anak Adam, maka di saat itu diperintahkan oleh Allah kepada Habil dan Qabil untuk berkorban. Maka yang diterima adalah kurban si Habil, sementara korban si Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurban si Qabil tersebut hanya berdasarkan oleh keterpaksaan. Allahu akbar walillahil hamd. Di sini dapat kita pelajari bahwa berkorban haruslah dengan niat yang ikhlas dari hati, bukan karena ada maksud tertentu. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam kisah lain, berkorban juga sudah diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim sebagai ujian yang terbesar di dalam kehidupan rumah tangga Ibrahim. Karena Ibrahim sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai anak, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah. Dia dikaruniai seorang anak yang soleh dan sangat penyabar. Dia diberi nama dengan nama Ismail. Saat Nabi Ismail menganjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Dalam surah As-Saffah ayat 102, Allah menerangkan, Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka dengan tegas dijawab oleh Ismail, Ya abati if'al bima tu'marun, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah ayah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku adalah sebagai orang yang penyabar. Allahu akbar walillahil hamd. Ternyata di sisi lain, iblis pun menggoda istri Nabi Ibrahim agar melarang Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya.
Maka Hajar bertanya kepada iblis, atas dasar apa ayahnya menyembelih anaknya? Atas dasar perintah Allah, kata iblis. Kalau memang atas dasar perintah Allah, aku pun rela. Jangankan anakku, aku pun rela kurban, kata Hajar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang sangat patut kita tauladani. Mulai dari seorang ayah yaitu Ibrahim, ibunya Siti Hajar, dan anaknya Ismail adalah orang-orang yang sabar merelakan dirinya berkorban demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Sekarang khatib mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ataupun sebagai seorang anak. Sampai di mana jauhnya kita sudah berkorban? Apa hikmah pengorbanan yang sudah kita laksanakan selama kita menjadi seorang ayah, ataupun menjadi seorang ibu, ataupun menjadi seorang anak? Bagi seorang ayah, sampai di mana tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga? Apakah kita sudah siap memimpin rumah tangga kita dengan baik? Apakah kita sudah mengajak keluarga kita melaksanakan perintah Allah? Seorang ayah yang bertanggung jawab pasti akan selalu menafkahi keluarganya dengan baik, memikirkan rumah tangganya ke depan dengan baik, rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi perintah Allah, yaitu mencari nafkah yang baik untuk keluarganya. Siang malam mereka membanting tulang demi untuk menafkahi anak dan istrinya. Teriknya panas matahari tak mereka hiraukan, kadang dinginnya air pun tak mereka pedulikan, demi membahagiakan anak istrinya di rumah. Kadang patut istirahat belum istirahat, patut waktu makan belum ia makan, yang seharusnya mereka sudah pulang tapi mereka belum pulang. Bahkan waktu sholat pun selalu terabaikan. Semua itu hanya demi keluarga. Maka bagi sang anak, sang istri, sesekali pandanglah raut wajah suamimu, pandanglah raut wajah ayahmu, wajah yang lelah terlalu terpancar di mukanya. Namun semua itu disembunyikan demi kebahagiaan anak dan istrinya. Belum lagi mendengar permintaan anaknya untuk ini dan untuk itu, sang ayah tetap memberikan harapan kepada sang anak dengan berkata lembut, iya nak, nanti ayah usahakan. Allahu akbar, walillahil hamd. Namun di benak ayah seolah berkata, ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan kebutuhan anakku? Sambil menghela napas panjang, sang ayah selalu berpikir sampai akhirnya ia pun tertidur dalam keadaan gelisah. Di saat itu rabalah telapak tangan sang ayah kita, rasakan bagaimana keras dan kasarnya. Lihatlah telapak kakinya yang di belakang tumitnya sudah pecah-pecah. Semua itu dikarenakan ia mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Maka hargailah ia sebagai seorang ayah, patuhilah semua nasihatnya, karena seorang ayah pasti menginginkan keluarganya bahagia dan baik. Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian untuk seorang pengorbanan ibu, mari kita hargai. 9 bulan kita dalam kandungannya, kadang ia gelisah dalam tidurnya, meregang nyawa ia melahirkan. Hanya 2 jari telapak kaki kita mulai diasuh dan disayangi. Kadang mereka tak bisa istirahat dengan tenang di waktu malam, karena ia harus menjaga anaknya dengan baik, apalagi anaknya dalam keadaan sakit. Ia rela tidak memejamkan matanya untuk tidak tidur demi menjaga anak sebuah hatinya yang sedang sakit. Malah kadangkala hadirin yang berbahagia, mereka tak sempat makan, tak sempat istirahat. Semua itu mereka lakukan juga demi sebuah hati. Betapa besar pengorbanannya sebagai seorang ibu. Patutkah kita durhaka terhadap mereka? Pantaskah kita membantah ucapannya? Sungguh kita berdosa bila kita melawan kepada mereka. Untuk itu patuhilah orang tua kita, berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Jasa mereka tak akan terbalaskan oleh kita. 1 orang ibu akan mampu menyuapi 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu mampu selalu menyuapi seorang ibu. Artinya seorang ibu mampu memelihara anaknya walaupun jumlah anaknya banyak, tetapi anak yang begitu banyak belum tentu dia bisa membahagiakan ibunya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insan walidain ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapak. Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang statusnya seorang anak, jagalah diri kita dengan baik, jagalah status keluarga kita. Jangan sampai kita mencoreng nama baik keluarga kita, karena betapa malunya ayah dan ibu kita jika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama dan norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, maka janganlah kita sia-siakan di waktu muda kita. Jika kita sudah tua,
maka kita akan menyesal karena kesempatan untuk belajar itu lebih sedikit sekali. Ibarat sebuah pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Sungguh kadang tidak berbekas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita sebagai anak, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua selagi mereka masih hidup. Sayangilah mereka, berilah perhatian yang lebih kepada mereka, karena memelihara orang tua sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang lelaki meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk berjihad, maka Rasulullah bersabda, ahayyu walidaika? Qala na'am. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya, mereka masih hidup. Nabi pun bersabda, fa fihima fajahidu, maka pada keduanya hendaklah engkau berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulan daripada khutbah kita ini, yaitu bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakan haji tetapi kita sudah mampu untuk berkorban, maka berkorbanlah, niatkanlah di dalam hati kita dengan niat yang tulus, karena ketulusan kita itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebagai seorang orang tua, jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab kepada keluarga, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang anak, selalulah berbakti kepada orang tua, karena kebaktian kita kepada orang tua sama pahalanya dengan jihad kita di jalan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat kita pada kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.